Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalana wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Kamu sepakat tidak sepakat dengan konten saya itu tidak terlalu penting. Yang terpenting kamu aminkan doa saya karena itu adalah doa yang baik. Kamu doakan saya juga. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang di dunia ini urusannya mudah. Apa-apa yang ingin kita tahu, Allah berikan kita kemampuan untuk tahu dengan mudah. Apa yang ingin kita capai, Allah berikan jalannya. Sehingga kita menjadi orang-orang yang sa'idun fid dunya. Allahumma juga nanti di akhirat kita menjadi orang-orang yang beruntung. Amin Allahumma amin. Itu yang terpenting dari segalanya. Kamu mau tahu itu Habib atau bukan, masih lebih penting ini. Kamu bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kemudian saya menyimak videonya Kiai Fuad atau Gus Fuad Pleret. Beliau menyampaikan satu narasi yang mengagetkan. Bukan hanya judulnya, tetapi juga kontennya. Artinya bukan clickbait ya. Apa yang tertulis itu ternyata memang dibicarakan benar-benar. Satu wacana, atau mungkin bayangan, atau pengandaian. Bagaimana kalau misalnya benar-benar tidak terbukti bahwa Bani Alawi ini keturunan Rasulullah, maka kita laporkan saja ke polisi karena ada kebohongan publik atau melakukan pembohongan publik. Dalam artian mengaku keturunan Rasul padahal bukan. Kira-kira begitu. Tetapi saya tangkap di situ ada bahasa yang sebetulnya mungkin ini yang ingin ditekankan oleh Gus Fuad, yaitu diadakan pembuktian. Karena kata dia kalau sudah masuk ke polisi, nanti akan ada sidangnya, akan ada pakar-pakarnya, akan ada tes, pokoknya akan diupayakan semua hal untuk menemukan kebenaran. Sehingga akan lebih tajam kajiannya. Mungkin tidak akan lagi hanya debat antara Kiai Imaduddin dengan Habib Hanif. Rengginang melawan kue lebaran, tidak lagi begitu mungkin ya. Maunya Gus Fuad mungkin begitu. Tetapi begini, saya kasih pandangan sederhana. Bohong itu yang kita kenal adalah kamu sengaja menyampaikan berita yang tidak sesuai dengan fakta. Al-ikhbar ala khilafil waqi'. Kalau secara lafaz memang itu sudah bohong. Tetapi amdan au biwairi amdin itu ada konsekuensinya. Artinya kalau atas dasar ketidaksengajaan, artinya tidak tahu kalau Ubaidillah itu tidak nyambung. Ya, sehingga merasa nyambung lalu mengatakan kami keturunan Rasulullah, itu tidak bisa dihukumi bohong. Apalagi pengetahuan ini kuat basisnya. Misalnya ikut ucapan As-Sakhawi, ikut ucapan Al-Jundi, ikut ucapan Murtado Az-Zabidi, ikut ucapan Al-Haythami, ikut ucapan ulama-ulama yang memang sudah banyak sekali mengisbat bahwa Ubaidillah itu memang putra Ahmad Al-Muhajir. Perkara ternyata tidak sesuai fakta, sehingga kamu anggap kebohongan, tetapi kan dilihat dari motifnya. Saya kira tidak masuk. Walaupun saya nggak pakar hukum pidana atau hukum perdata, itu pakai akal waras saja. Tidak ada orang yang berbicara atas basis ketidaktahuannya, lalu dia menyampaikan hal yang tidak sebenarnya, lalu dianggap berbohong. Kalaupun seandainya itu dosa, dosa itu harus kamu lakukan dengan sadar, dengan sengaja. Kalau kamu tidak sengaja, kamu tidak tahu, itu tidak ada dosa. Walaupun konsekuensinya kalau kamu anggap mereka yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasul adalah pembohong, berarti yang kamu anggap pembohong itu bukan hanya mereka. Saya tidak perlu sebut Habib-Habibnya, langsung sebut kitabnya. Berarti Ibnu Hajar Al-Haythami pembohong. Berarti Az-Zabidi itu pembohong. Berarti As-Sakhawi itu pembohong. Kenapa? Karena mereka menulis jelas itu. Jadi saya kira ini tidak relevan dengan masalah pembohong atau tidak pembohong. Ini sudah benar apa yang disampaikan oleh Kiai Imad. Ini adalah perbedaan pada akhirnya. Tidak bisa dipaksa orang yang tidak sama dengan kita lalu dianggap berbohong. Atau kalau ditantang balik. Bohong itu ada kata kunci di situ. Al-ikhbar ala mukhalafati al-waqi'. Mengabarkan sesuatu tidak sesuai fakta. Maka kalau kamu waras, kamu perhatikan komponennya. Yang pertama, ikhbar, mengabarkan. Saya Habib, itu kan mengabarkan. Yang kedua, ini kabar ini yukhalif, berselisih, au yuwafiq, atau sama. Oke, kamu anggap yukhalif. Bagaimana kamu bisa tahu ini yukhalif? Kamu harus tahu al-waqi'nya. Kamu harus tahu realitasnya. Sekarang yang menafikan itu dengan pembuktian, oh tidak ada kitabnya, tidak ada ini, tidak ada itu. Apakah itu layak untuk dianggap sebagai kenyataan? Memang tidak ada. Jangan-jangan ada pendekatan lain di mana seimbang sehingga tidak bisa dipastikan itu benar Ubaidillah putra Ahmad atau tidak.
Sama-sama seimbang. Yang nafi mengatakan tidak ada, ya kuat hujahnya. Yang mengatakan putra Ahmad juga kuat hujahnya. Kalau wakinya saja itu mukhtalaf, lalu kamu gimana cara mengatakan ini sesuai atau tidak? Wakinya saja itu masih mukhtalaf, tidak bisa dipastikan. Kamu mau menyatakan tidak terbukti juga, bagaimana memastikan yang kamu juga tidak melihat? Kamu mau memastikan itu terbukti atau tidak terbukti, ternyata juga susah. Berarti kan mukhtalaf. Banyak kajiannya. Banyak. Artinya ini kalau sudah tidak bisa dianggap sebagai satu kenyataan atau satu kebenaran yang diakui bersama-sama, maka tidak bisa lalu yang tidak sama dianggap berbohong. Benar kata Kiai Imaduddin itu. Ini paling-paling nanti menjadi mukhtalafun fihi. Jadi beda dengan kasus yang bisa diperiksa bersama-sama. Misalnya Maman di kamar, kamu bilang lagi tidur, kamu bilang lagi makan. Periksa dia lagi ngapain? Ternyata lagi tidur. Oh, berarti yang bilang lagi makan bohong, yang bilang lagi tidur jujur. Kalau misalnya dia ternyata lagi makan, oh berarti yang bilang lagi tidur, berarti yang bilang lagi tidur yang jujur, yang bilang lagi makan yang bohong. Kan sederhana. Kalau wakinya atau yang mau diukur itu ada, gampang. Ini kan yang mau diukur saja sudah sesuatu yang sudah lampau. Kalau ini dianggap relevan dengan kebohongan, artinya ada narasi bohong, itu berarti tidak paham apa yang dipersoalkan. Apalagi kalau ada narasi mereka sudah tahu bukan keturunan Nabi, tapi ingin mendapat privilege, bahasa kerennya ya, ingin dapat pengakuan sehingga mengaku Habib. Wah, itu jahat sekali ucapan itu, jahat sekali. Berarti kamu menuduh yang bohong itu bukan mereka sebetulnya. Kenapa? Karena mereka menjadi Habib itu karena punya pegangan. Mereka menjadi Habib itu ada dasarnya kitab-kitab. Walaupun oke lah tidak bukan kitab yang tua, tetapi ulama juga yang menulis. Kamu salahkan oke, tapi kamu anggap bohong, itu lain masalahnya. Kamu tolak oke, tapi kamu anggap itu bohong, itu berbeda. Berbeda. Sementara yang relevan dengan dilaporkan sebagai tindak pidana itu adalah kebohongan. Bukan kesalahan menginformasikan sesuatu atas dasar karena mungkin pengetahuannya tidak tepat ya. Apalagi kalau kembali kepada hukum awal tadi. Bagaimana kamu memastikan tolak ukurnya sehingga berita ini sesuai atau tidak? Tolak ukurnya aja masih diperdebatkan. Sesederhana itu ya, sesederhana itu. Maka selalu saya bilang, kadang-kadang kita itu tidak mengukur. Pengetahuan kita aksesnya cuma dari YouTube, ya kan? Cuma baca tulisan. Kamu ngecek ke kitabnya nggak bisa, ya kan? Kamu baca kitabnya nggak paham. Cuman kamu sudah kadung mungkin alergi dengan seorang Habib sehingga ada yang menyerang, kamu suka itu sehingga kamu anggap semuanya masuk akal. Dengan tolak ukur, dengan cara kamu memahaminya apa? Ukuran kamu disebut paham dan disebut tahu dengan itu. Jadi tahu diri, orang itu harus tahu diri. Kita bersikap sesuai dengan kapasitas kita. Saya di dalam masalah ini mengikuti mereka saja. Mereka membahas di bagian apa, saya ikut di bawahnya. Saya jelaskan apa yang menurut saya kurang jelas, saya jelaskan. Saya tidak menghukumnya apa-apa. Untuk apa? Untuk apa? Tidak ada urgensinya juga. Jadi mari kita saling memahami, saling mengerti kita kapasitasnya apa. Ini bukan bicara sesuatu yang bisa kamu periksa begitu gampangnya. Nggak ada kitab, memang kamu baca kitabnya. Kiai Imaduddin misalnya mengklaim nggak ada kitab, ya kan cuman mungkin belum ketemu. Dan misalnya memang tidak ada kitab, apakah otomatis berarti tidak ada? Kan itu pembahasannya panjang. Makanya selalu saya bilang, kamu percaya dengan Kiai Haji Imaduddin silahkan, tetapi jangan merasa itu yang paling benar. Kamu tidak percaya dengan Habib itu silahkan, tapi jangan merasa itu yang paling benar. Lalu kamu keluar-keluarkan, ditambah lagi bumbu membenci. Wah, mereka selama ini memperbudak kita. Enggak begitu juga Ferguson ya. Itu berlebihan. Halakamruun lam ya'rif qadra nafsihi. Celaka kita kalau tidak tahu batasan kita. Allahumma tina hada sabil. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.